Candaan atau sindiran Hakim MK Arief Hidayat bikin heboh. Publik kembali dibuat gaduh. Satu kalimat candaan dari Hakim MK Arief Hidayat tiba-tiba jadi bahan tafsir kemana-mana. Dalam sebuah momen di ruang MK, Arief Hidayat bercanda ingin anaknya bisa menjadi wakil presiden. Sekilas terdengar ringan, tapi di tengah iklim politik hari ini, candaan ini langsung dibaca politik. Netizen pun terbelah, ada yang menilai Arief Hidayat mengidolakan Jokowi, tapi tidak sedikit yang justru menduga ini sindiran halus. Sekali lagi saya mohon maaf, dan pada kesempatan yang terakhir saya terima kasih pada istri saya yang selalu mendampingi saya. Mungkin kalau saya tidak didampingi di Jakarta saya bisa kawin lagi, tapi karena istri saya selalu mengikuti saya terus, ya saya terpaksa menjadi baik karena apa? Karena selalu didampingi. Dan kebetulan Tuhan mengatur anak saya sudah besar-besar dan sudah menikah, sehingga istri saya bisa selamanya berada di Jakarta mendampingi saya, sehingga saya terborgol dengan cinta yang luar biasa. Begitu juga saya terima kasih pada anak-anak saya yang telah mendukung karier bapaknya, tidak merepotkan, tidak pernah aneh-aneh, tidak minta ini, minta itu, tapi anak-anak memilih berkarier sebagai dosen, yang sekarang yang sulung di Undip dan yang bungsu di UNS, dan dua-duanya pengen jadi dosen. Tapi saya sebetulnya pengen anak saya bisa jadi wakil presiden atau tapi tidak jadi kenyataan itu. Tapi yang lucu, anak saya yang bungsu setelah jadi dosen di UNS, anaknya yang kecil waktu melahirkan itu ada pilihan, bisa melahirkan di Semarang dan bisa melahirkan di Solo. Anak saya Angga mengatakan, "Pak, ini katanya sudah di USG, anak saya laki-laki, berarti cucu bapak nanti laki-laki, biar lahir di Solo ya, karena kalau lahir di Solo bisa jadi presiden atau wakil presiden," katanya begitu. Karena Solo itu berkahnya Indonesia, katanya begitu. Tapi menjadi presiden atau wakil presiden yang baik, itu doa saya pada cucu saya yang terakhir yang laki-laki ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena kalau suasana pidato sedih itu nggak enak, makanya saya sering bergurau, karena ada 4 macam dosen ini para pers supaya pada tahu ya. Dosen itu ada 4 macam. Yang pertama adalah dosen yang bodoh tapi ngajarnya juga nggak enak, jadi dosen yang bodoh tapi bodoh. Terus kemudian kalau meningkat, dosen yang bodoh itu pengetahuannya sedikit tapi ngajarnya enak, itu namanya dosen bodoh pinter ngajar. Kemudian yang ketiga, dosen yang pinter tapi bodoh ngajar. Artinya apa? Pengetahuannya banyak, doktor atau bahkan profesor, tapi ngajarnya nggak enak, kepinterannya untuk diri sendiri. Ya yang terakhir ini saya katanya. Dosen yang pinter ngajar, pengetahuannya banyak, profesor, doktor, dan ilmu pengetahuannya bisa ditransfer kepada anak didik, anak muridnya. Terima kasih, mohon maaf kurang lebihnya. Karena saya juga suka enak, daripada kebablasan nggak jelas, saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini sekedar humor keluarga atau pesan terselubung dari seorang hakim konstitusi yang tahu betul dinamika kekuasaan?